Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 7 akan menjelaskan peranan NU dalam berbangsa dan bernegara. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Amalia Dwi Arianti akan menjelaskan peranan NU pada masa penjajahan. Lalu yang kedua, ada Rosa Alfiani yang akan menjelaskan peranan NU pada masa kemerdekaan dan peranan NU pada masa mempertahankan kemerdekaan. Yang ketiga, Sonia Puspita Anggraini yang akan menjelaskan peranan NU pada masa Orde Lama dan peranan NU pada masa Orde Baru. Dan yang terakhir ada Lucy Novitayani yang akan menjelaskan peranan NU pada masa reformasi dan peranan NU pada masa pasca reformasi. Yang pertama, peranan NU pada masa penjajahan. Sikap kolonial Belanda telah menimbulkan benih-benih ketidakpuasan bangsa Indonesia, sehingga para pemuka NU menghimpun kekuatan melalui dunia pesantren, diantaranya adalah NU. Pada perkembangan selanjutnya, tokoh-tokoh NU mulai terlibat secara aktif dalam dunia politik. Sebagai organisasi sosial keagamaan, NU bersikap tegas terhadap kebijakan kolonial Belanda yang merugikan agama dan umat Islam. Perjuangan NU pada masa Belanda diarahkan pada dua sasaran, yaitu yang pertama, perjuangan NU diarahkan pada upaya memperkuat ibadah dan amal ibadah ala Ahlus Sunnah wal Jamaah, disertai pengembangan persepsi keagamaan, terutama dalam masalah sosial, pendidikan, dan ekonomi. Dan yang kedua, perjuangan NU diarahkan pada anti-kolonialisme Belanda dengan pola perjuangan yang bersifat kultural untuk mencapai kemerdekaan. Sebagai organisasi sosial keagamaan, NU bersikap tegas terhadap kebijakan kolonial Belanda yang merugikan agama dan umat Islam. Pada masa penjajahan Jepang, semua organisasi pergerakan nasional dibekukan dan melarang seluruh aktivitasnya termasuk NU. Perjuangan NU pada masa penjajahan Jepang diarahkan pada tiga sasaran, yaitu yang pertama, menyelamatkan akidah Islam dari paham Shintoisme, terutama ajaran Shikerei yang dipaksakan oleh Jepang. Yang kedua, menanggulangi krisis ekonomi akibat Perang Asia Timur, bekerja sama dengan seluruh komponen pergerakan nasional untuk melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan. Setelah itu, Jepang menyadari kesalahannya dalam memperlakukan umat Islam dengan tidak adil. Beberapa organisasi Islam kemudian dicairkan pembekuannya. Yang ketiga, untuk menggalang persatuan. Pada bulan Oktober 1943, dibentuk Federasi Antar Organisasi Islam yang diberi nama Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi. Pada bulan Agustus 1944, dibentuk Syumubu atau Kantor Urusan Agama untuk tingkat pusat dan Syumuka untuk tingkat daerah. Selanjutnya, peranan NU pada masa kemerdekaan yang akan dijelaskan oleh Rosa Alfiani. Peranan NU pada masa kemerdekaan. Sejarah berdirinya NKRI tidak terlepas dari para pejuang muslim, atau lebih tepatnya dikenal dengan kaum santri. Hanya saja sejarah perang kaum bersarung sengaja disingkirkan dari catatan lembar bersejarah, seperti pesantren dan para kiainya. Sebelum tertata rapi dan terorganisir dalam Jamiah Nahdlatul Ulama, sepintas sejarah telah menyampaikan sebuah kontribusi nyata dari salah satu organisasi agama yang menjadi pamungkas bumi pertiwi NU, telah menorehkan kisah dalam balutan perjuangan para pemuka negeri pada terakhir dekade. Sehingga sangatlah mungkin jika dalam hal ini organisasi menjadi tolak ukur keberhasilan negeri. Peranan NU pada masa mempertahankan kemerdekaan. Warga NU, baik dari kalangan kiai maupun santrinya, tercatat pernah ikut memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia. Berawal dari peristiwa perjuangannya, warga NU tergerak hatinya ikut dalam gerakan melawan para penjajah, terutama saat Inggris mau menguasai berbagai daerah di Indonesia. Resolusi jihad yang diputuskan dalam para konsul NU se-Jawa dan Madura berbunyi, 1.
Kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 wajib dipertahankan. 2. Republik Indonesia sebagai satu-satunya pemerintah yang sah wajib dibela dan diselamatkan. 3. Musuh negara Republik Indonesia, terutama Belanda yang datang dengan membonceng tentara sekutu Inggris dalam masalah tawanan perang bangsa Jepang, tentulah akan menggunakan kesempatan politik dan militer untuk kembali menjajah Indonesia. 4. Umat Islam, terutama NU wajib mengangkat senjata melawan dan kawan-kawannya yang hendak kembali menjajah Indonesia. 5. Kewajiban tersebut adalah jihad yang menjadi kewajiban tiap-tiap muslim yang berada pada jarak radius 94 km atau jarak di mana umat Islam diperkenankan sholat jamak dan qashar. Selanjutnya adalah peranan NU pada masa Orde Lama. Pada tanggal 5 Oktober 1965, NU menuntut pembubaran PKI. Sebagai salah satu sikap perjuangan NU melawan pemerintah kolonial Belanda adalah menolak berpartisipasi dalam wajib militer, mendirikan partai politik untuk melawan Belanda, mengadakan perang gerilya, menuntut adanya pemilihan umum untuk memilih presiden, dan menolak kedatangan Jepang. NU mulai berpolitik sejak bergabung dengan entitas organisasi masyarakat keislaman lainnya dengan membentuk Masyumi yang diketuai oleh Kiai Haji Wahid Hasyim. NU menjadi partai pada pemilu 1955. NU tercatat sebagai partai politik pertama yang mengusulkan kepada Presiden Soekarno agar PKI dibubarkan. Pada masa Orde Lama juga, NU membentuk beberapa organisasi, antara lain Barisan Ansor Serbaguna atau Banser, Lembaga Seni Budaya Muslim atau Lesbumi, dan Persatuan Petani NU atau Pertanu. Kemudian, peranan NU pada masa Orde Baru. Proses NU kembali ke hitah 1926 dilalui dengan lika-liku yang panjang. Muktamar Menes 1938 ketika membahas perlunya NU menempatkan wakil dalam Dewan Rakyat atau usul Sabang Indramayu ditolak sidang dengan perbandingan 39, 11, dan 3. NU ikut serta dalam berbangsa dan bernegara bukan tanpa alasan, karena NU dan tradisi keagamaan yang sedang dicoba untuk dikembangkan penuh dengan pesan-pesan yang berdimensi politik, mulai dari bab qadha, imamah, imarah al-jais, dan kitab al-Bukhot, dan lain sebagainya. Kepentingan-kepentingan grup dan perorangan untuk memperebutkan jabatan atau kesempatan politik tidak terbendung lagi akibat keumitan penataan distribusi politik terus mendesak, maka kegiatan-kegiatan non-politik tidak diperhatikan lagi. Pada masa pecahnya perpolitikan dan kembalinya NU menjadi jami'iyah, dinamika NU dalam bernegara sangat terasa. Ini mendukung hingga oposisi terhadap pemerintahan. Namun NU lebih konsen karena kembali ke hitah sebagai ormas, bukan lagi partai politik, sehingga NU lebih leluasa dalam mengambil sikap dan gerakannya terhadap pembangunan NKRI. Peranan NU pada masa reformasi. Masa reformasi menjadi bukti berakhirnya kekuasaan pemerintahan Orde Baru merupakan momentum bagi NU untuk melakukan pembenahan diri. NU yang merupakan organisasi terbesar di Indonesia pada awalnya memilih sikap netral menjelang mundurnya Soeharto. Pada perkembangan selanjutnya, PBNU kembali mengeluarkan himbauan yang isinya menyerukan agar reformasi diikuti secara aktif oleh semua lapisan jajaran NU. 8 tuntutan reformasi yaitu 1. Menghimbau kepada semua pihak agar tetap menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan bangsa. 2. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan memberdayakan lembaga perwakilan sebagai penjelmaan aspirasi rakyat. 3. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat sebagai asas perjuangan di dalam proses pembangunan bangsa. 4. Pelaksanaan reformasi harus diletakkan dalam perspektif kepentingan yang akan datang. 5. Segera dilaksanakan pemilu oleh pelaksana independen. 6. Penghapusan dwifungsi ABRI secara bertahap, paling lambat 6 tahun dari tanggal pernyataan ini dibacakan. 7. Menghapus dan mengusut pelaku KKN yang diawali dari kekayaan Soeharto dan kroni-kroninya. 8. Mendesak untuk segera dibubarkannya
Pam Swakarsa. Peranan NU pada masa pasca reformasi. Dengan tidak menjadi partai politik, NU sebagai organisasi kemasyarakatan yang bisa mengembangkan diri, fokus pada visi dan misi di bidang sosial, kemasyarakatan, keagamaan, dan pendidikan. Angkatan muda NU banyak yang menjadi intelektual dalam berbagai bidang. Pada 1985, mereka mendirikan lembaga kajian dan pengembangan sumber daya manusia. Misi NU adalah bagaimana mengantisipasi gerakan-gerakan radikal dari kalangan Islam, baik dari dalam ataupun luar negeri. Untuk hal itu, pada tahun 2012, NU membentuk Laskar Aswaja untuk merespon keresahan atas radikalisme berbasis agama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.